Semoga kita Menurut semakin saya sehat, semakin makmur ya di Indonesia, semakin apa ya, bisa dibilang semakin maju dan semakin orangnya berpikiran positif semua. ya Oke. itu apa ya, menjadi tujuan utama lah. Iya, benar benar benar. Bagaimana supaya Indonesia ini maju baik dalam hal pikiran maupun Amin. dalam perilaku. Kalau menurut saya Indonesia ini apa ya, lebih kita lebih butuh pendidikan karakter sih, paling penting sih itu. Ya, gua gak jaga diri di Ya, tempat-tempat hal tidak bagus. Gitu aja bagi gua. Apa kewajiban gua hidup dunia ini sebelum mati? Ya ibadat 5 waktu dan berbuat baiklah semasih hidup di dunia ini. Karena di dunia ini sebenarnya nggak ada orang baik satupun. Akan tetapi semua orang itu ingin jadi lebih baik di dunia ini sebelum mati. Karena mereka tahu, bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang mengingat dia akan mati suatu saat nanti, bila-bila masa dia mati. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa Hey yo, what's up? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'da. Langkah yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja-muji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah bagaimana Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran dan bisa hadir dan bisa berjumpa di tempat yang sangat menyenangkan ini. Oke, seiringkan waktu berjalan, marilah kita berkenalan dulu. Siapa nama ustadznya? pertama-tama saya buka alhamdulillah, Ya. salatan wassalamun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nama saya, pertama saya bukan ustadz, saya hanya pakai songkok. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, nama saya Ilham. Nama ente siapa? Ana Teku Nasrullah. You call me Boy Nas. Oh, awak dari Aceh. Aceh people. Aceh, right? Oh. By the way, kita ngobrol apa ini? Seiringkan waktu berjalan, hari berganti dengan tahun yang sangat berbahagia ini di tahun 2022. Gimana sih menurut si ustadznya, abangnya atau gimana? Semoga kita Menurut semakin saya sehat, semakin makmur ya di Indonesia, semakin apa ya, bisa dibilang semakin maju dan semakin orangnya berpikiran positif semua. Ya, Oke. itu apa ya, menjadi tujuan utama lah. Iya, benar benar benar. Bagaimana supaya Indonesia ini maju baik dalam hal pikiran maupun Amin. dalam perilaku Karakter masyarakatnya. manusia semua kan. Ya, gitu. Semakin Karena, generasi ke depan semakin positif, semakin mantap, lebih mantap. Ya, Di zaman sekarang yang sangat dari bebas segi ini pikiran loh. tuh, pengaruh dari budaya Iya. luar, baik budaya barat maupun budaya lainnya, itu berpengaruh sekali. Apalagi Iya, sasaran yang empuk ini anak-anak muda yang dimana pikirannya itu masih awam ya, masih belum bisa memfilter mana, gimana ya, masih harus lebih hati-hati dalam Melakukan menangkap hal atau- sesuatu, melakukan tindakan-tindakan harus mikir dulu sebelum bertindak. ya, karena pemikirannya masih awam, belum matang juga kan. Jadi menurut abangnya, apa sih kedepannya? Apa sih yang lebih baik kedepannya? Kalau menurut saya Indonesia ini apa ya, lebih kita lebih butuh pendidikan karakter sih, paling penting sih itu. Ya. Jadi terbentuknya attitude itu dari pola pikir positif, alright? Iya. Kalau misal kamu pola pikir positif, perilaku yang kita perbuat itu kan muncul dari pikiran, semua buah dari pola Ya. pikir. kalau misal kamu positif, otomatis karakter gerak-gerik kamu itu positif, right? Iya, semua dari pikiran kan. Ya benar. Oke. By the way, abangnya kuliah, kerja atau orang hebat itu, pengusaha sukses? Ya, kuliah aku masih muda. Oke. Iya.
Kalau boleh tahu abang ngambil jurusan apa kuliah? Jujur ambil jurusan agama, Oke. prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke. Mengenai tentang ilmu agama dan tafsir, boleh nggak kita sharing-sharing sedikit ilmu-ilmu itu? Sebenarnya saya masih maba ya kan. Nggak apa-apa. Pengetahuan dari dunia perkuliahan itu masih minim yang saya dapatkan. Nggak apa-apa, kita sama-sama Karena- belajar, oke? Yang intinya sama-sama Iya. belajar untuk jadi lebih baik dan saling membagikan ilmu, tidak pelit dengan ilmu, oke? Hmm. Yang paling mencolok di materi dunia kampus saya kan kuliah di UIN pertama ini. Di mananya itu, Bang? Terus di kota Palu ya, Sulawesi Tengah. Oke. Good. Kuliah di UIN, terus kalau UIN kan kurikulumnya rujuk ke Kementerian Agama kan. Iya, benar. Nah, Kementerian Agama ini ada apa ya? Bukan mensosialisasikan gitu, kayak lebih ke menanamkan. Ada istilahnya dibilang Islam moderat. Mm-mm. Kalau Islam moderat, Islam moderat itu kayak Islam yang tengah-tengah. Moderat itu yang nggak berlebihan dan Oke. juga nggak kurang, yang tengah-tengah. Gimana maksudnya? Maksudnya gini. Abang tahu nggak Islam yang ini dalam pelajaran Islam moderat ini ada dua. Apa itu? Apa namanya? Sisi yang kita jadikan objek. Oke. Sisi Islam yang ekstrim kiri Mm-mm. dan Islam yang ekstrim kanan. Oke. Mana maksud ekstrim kiri di sini adalah ekstrim kanan dulu saya mulai. Ekstrim kanan adalah orang yang beragama Mm-mm. tapi dia beragama itu berlebihan gitu loh. Tahu nggak sih? Itu dia ekstrim. Ekstrim gimana sih? Gua nggak paham. Ekstrim. Nah, ekstrim ya dalam artian berlebihan. Dia berlebihan dalam memahami maupun mengamalkan agamanya. Saya kasih contoh. Adanya tindakan radikalisme yang berlebihan dalam beragama kan, Mm-mm. sampai harus di luar agamanya, bom apa segala macam. Nah, itu yang kita hindari. Oke. Terus ya itu contoh ekstrem kanan yang terlalu berpatokan, bukan terlalu berpatokan sih, ekstrim dalam mengamalkan ajaran agamanya gitu loh. Oke. Terus Oke. ekstrem kiri yang terlalu bebas atau istilahnya dia paham, Pergaulan. ya bukan pergaulan sih, pemikirannya kayak gimana ya, misalnya saya kasih gini, abang mohon maaf, Islam. Islam dong. Astagfirullahaladzim. Aceh, ya. Bos. Aceh. Iya, astagfirullah. Abang tahu kan nikah beda agama itu dilarang kan? Ya. Islam kan? Tapi dalam agama Islam itu tidak melarang. Beda agama itu bukan satu hal bahwasanya kita tidak bisa berteman, oke? Iya, yang objeknya ini gini. Apa ya? Ada orang yang ekstrem kiri ini kan, nikah beda agama kan udah jelas dilarang. Dilarang. Tapi mereka masih mempermasalahkan. Sementara dalam Al-Quran sudah jelas sekali ayatnya, Bang. Apa bunyi? Kamu menikahi wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi orang-orang yang di Beda luar agama. Islam sampai dia beriman, sampai dia masuk Islam. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran ini tidak boleh menikah beda agama. Tapi Oke. orang-orang yang ekstrem kiri ini yang memahami agama dia kayak terlalu bebas, kayak terlalu awam ya, Mm-mm. masih mempermasalahkan masalah yang sudah jelas di agama ini, yang sudah apa ya, di atas hitam gitu loh. Oknum seseorang itu mau kayak siapa itu, Ya. dia paham dengan agama, nggak terlalu perfect sih, dia paham banget. Ya. Terus dia fanatik dan dia munafik, berlebihan fanatiknya sampai dia jadi munafik. Nggak boleh ini, padahal dia yang paling jahanam daripada orang yang udah terjun di tempat-tempat tidak bagus. Bener nggak? Iya, benar kali. Lo pernah Nggak jumpa nggak boleh. teman-teman lu yang munafik? Sok bilang agama, sok belajar ini, sok itu. Padahal dia jahanam daripada kita. Ya, kan dia sok menceramahi, terus dia tidak melakukan kayak gitu kan. Dia menceramahin apa segala macam, oke?
Dia ibadat melakukan semuanya. Akan tetapi dia jahanam di belakang kita, di belakang itu dia main. Lebih parah daripada Main kita. maksiat juga. Sorry to say, dia kalau misalnya kita main di klub cuma main doang. Dia main di klub minum sama bungkus. Beda lagi ceritanya. Tapi dia ibadah jalan. Ibadah. Gitu, kayak gitu. Ah. Kalau menurut saya ini Bang ya, itu aib dia sama Allah, itu urusan dia sama Allah. Memang dia. Ya tapi jadi jangan jahanam, munafik tapi- dong. Intinya jangan munafik dong. Tapi Jadilah diri setidaknya dia, sendiri. Jadilah diri sendiri, jangan di depan orang. Oke, kamu lebih kamu jadilah yang terbaik di mata Allah. Karena kalau misalnya kamu Ya. baik di mata Allah, otomatis hamba-hambanya akan baik juga dengan kita loh. Misal gitulah ceritanya. Masa munafik ini aduh, munafik. Iya, nggak boleh. Jelas dalam Al-Quran ku kasih tahu ayatnya Bang. Itu munafik dia neraka paling bawah. Ya makanya walaupun gini loh, kebanyakan gue lihat orang yang udah sorry to say udah berzina apa segala macam, tapi dia tobat. Oke? Dan orang yang terlalu paham agama, dengan terlalu menghargai agama, sangat paham mendalami agama, akan tetapi dia munafik. Belum tentu dia masuk surga dan belum tentu dia masuk neraka. Akan tetapi yang soal berzina ini belum tentu dia neraka dan belum tentu masuk surga. Bisa jadi dia masuk surga, akan tetapi dia tobat. Kalau misalnya dia tobat, oke? Ya, Kita nggak tahu kan? ya, ya. Itu Allah yang menghukumi kan. Kita Iya. manusia nggak bisa. Kita itu hidupnya kayak bergelombang, oke? Paham nggak bergelombang? Hidup kita ini kayak gelombang, kayak ombak. Ada masa-masanya. Dan masa yang kita hidup di zaman 2022 ini sangat bebas dan sangat apa sih yang nggak ada di zaman sekarang? Kita nggak tahu ke depan apa yang lagi ada. Iya, iya. Dan sangat bebas sekarang ah. Oke, bebas. Luar biasa sangat bebas sekarang. Dimanapun Anda berada. Memang. Tergantung bawa diri kamu kemana. Kalau misalnya saya oke aja nggak apa-apa, karena gini loh, ikuti zaman, oke? Akan tetapi kembalilah kepada diri sendiri. Kamu bisa nggak jaga diri ke tempat, oh ini nggak bagus, oh ini bagus, Ya. oh ini nggak boleh masuk ke sini, oh ini. Tergantung dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau misalnya bawaan diri kamu tidak bisa menjaga kamu, tidak bisa memanage, otomatis kamu masuk ke lubang yang sama seperti teman-teman kamu yang mana melakukan hal-hal yang tidak bagus, oke? Nah, itu ya bedanya. Yang penting diri sendiri. Kamu bawa diri ke arah mana? Kalau misalnya bilang orang, kalau misalnya kamu tinggal di sini, nanti kamu maksiat apa sama? Enggak. Lo mau ninggal di tempat-tempat emang bener-bener maksiat paling terbesar. Kalau misalnya lu bawa dirinya santai, nggak bakalan terjun ke dunia itu. Emang kata-kata orang katanya apa ya? Mungkin pergaulan. Bagi gua pergaulan itu is okay, nggak apa-apa. Bukan satu problem. Ada. Tergantung diri kamu sekarang. Kalau misalnya kamu terlalu mendalam, terlalu apa ya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak punya teman di zaman sekarang. Iya sih, benar sih. Di zaman sekarang kita harus hidup friendly. Kenapa gue bilang harus hidup friendly? Kalau misalnya kita hidup friendly, enjoy, kemana aja masuk. Kayak gue kemana aja masuk, bos. Gue kemana aja masuk, bang. Ya gue, kalau misalnya gue balik ke Aceh, kalau misalnya gue di Aceh itu paling teman-teman gue anak pondok, apa segala macam. Kalau misalnya gue di Jakarta, ya gue beli teman-teman gue itu di mana. Misalnya daerah luar Aceh, itu agak barbar dikit teman gue. Gue friendly aja, masuk kemana aja gue masuk, asalkan gue kembali kepada diri gue sendiri. Bisa gue gak jaga diri tempat-tempat hal tidak bagus. Itu aja bagi gue. Apa kewajiban gue hidup dunia ini sebelum mati? Ya ibadat 5 waktu dan berbuat baiklah semasih hidup di dunia ini. Karena di dunia ini sebenarnya nggak ada orang baik satupun. Akan tetapi semua orang itu ingin jadi lebih baik di dunia ini sebelum mati. Karena mereka tahu, bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang mengingat dia akan mati suatu saat nanti, bila-bila masa dia mati, kita nggak ada yang tahu kapan kita akan pulang. Bang, sorry potong bang. Udah masuk waktu Jumat aku sini. Oh, oke. By the way, gua lagi konten, sorry ya, itu YouTube gua Nas Official. Oke, udah aku lihat bang, udah subscribe. Udah ya, itu. Ya, aman. Oke, sip. Di mana itu? Masukkan dalam konten. Masuk dong, nanti yang bagus-bagusnya aja, yang to the point aja. Ya. Oke, terima kasih udah sharing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.